Halo sahabat demokrasi, selamat datang di podcast Ngabuburit Pengawasan, ruang diskusi yang menghadirkan edukasi, informasi, dan inspirasi seputar pengawas pemilu. Pengawasan bukan hanya tugas lembaga seperti Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Partisipasi masyarakat menjadi kunci untuk menciptakan proses yang jujur, adil, dan transparan. Lalu, bagaimana strategi pengawasan partisipatif yang efektif? Bagaimana melibatkan masyarakat agar tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas aktif di lingkungannya? Di episode kali ini, kita akan membahas secara mendalam tentang strategi pengawasan partisipatif. Telah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang kompeten dan berpengalaman di bidangnya. Beliau adalah Bapak Dr. Andos Syardani selaku Koordinator Divisi Hukum Pencegahan Parmas dan Humas di Bawaslu Kabupaten Hulu Sungai Utara, yang selama ini aktif mendorong penguatan partisipasi masyarakat dalam setiap tahapan pengawasan. Dengan pengalaman beliau dalam membangun kolaborasi bersama masyarakat, komunitas, dan berbagai stakeholder, tentu banyak insight menarik yang akan kita dapatkan pada hari ini. Mari langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat Pak? Sehat. Alhamdulillah. Puasa nih Pak? Iya nih lagi bulan puasa. Alhamdulillah. Ini baik Pak. Langsung saja kita mulai diskusi pada hari ini. Menurut Bapak, apa sih sebenarnya strategi pengawasan partisipatif itu sendiri? Ya, strategi pengawasan partisipatif itu kan lahir ya dari gagasan Bawaslu RI kan. Kemudian di kabupaten, di provinsi, kemudian ke kabupaten harus kita laksanakan. Nah, sebenarnya walaupun itu tidak gagasan, termasuk juga sudah jadi keperluan kita bersama di dalam pemilu. Nah, kita selaku lembaga Bawaslu tidak cukup mata lah untuk mengawasi seluruh wilayah yang ada di wilayah kita ini. Nah, sehingga kita membangun itu pengawas partisipatif yang namanya. Kemudian di mana pengawas partisipatif tersebut kita awalnya itu kan dengan melibatkan mahasiswa, ormas-ormas, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang ada di sekeliling kita, yaitu awalnya. Oh, berarti para ormas, para mahasiswa itu merupakan mitra kerjanya Bawaslu ya Pak? Nah, itu kan dijadikan mitra kerja kita. Nah, sebagai mitra kerja, kita laksanakan pelatihan kepada mereka tentang hal-hal kepemiluan, termasuk tahapan-tahapan pemilu, apa saja yang diawasi di dalam pemilu, kemudian apa-apa untuk pelanggaran di dalam pemilu. Nah, itu. Jadi sehingga mereka tahu dengan tidak membaca undang-undang pemilu, mereka tahu oh ini salah, mungkin pemilu ini salah, kemudian oh cari ini melanggar aturan. Oh iya Pak, berarti itu merupakan strategi pengawasan partisipatifnya itu sendiri ya Pak ya? Iya. Terus harapan kedepannya nih Pak, bagaimana cara Bapak untuk membangun strategi pengawasannya agar sistem pengawasan pemilu ini lebih menyeluruh? Iya, yang jelas kan kita dari pengawas partisipatif itu kan sudah kita rasakan ya. Nah, hasilnya kemudian informasi-informasi yang ada di wilayah-wilayah, kemudian di masyarakat kita tersampaikan kepada kita. Nah, untuk lebih ke depannya kita kan tetap berhubungan dengan mitra-mitra kerja kita tadi. Cuman mitra kerja tadi bukan hanya memiliki pengetahuan kepemiluan. Nah, kita ajarkan lagi nanti di dalam acara-acara
acara-acara diskusi-diskusi kita libatkan mereka untuk mengajak masyarakat bahwa pemilu kita itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, jadi dari mereka menyampaikan kepada masyarakat tentang tanggung jawab pemilu dan demokrasi kita, sehingga demokrasi kita itu betul-betul berada di tangan rakyat kita. Baik Pak, seberapa penting nih menurut Bapak kualitas demokrasi kita? Nah, kita dulu kembali kepada asas pemilu kita, langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur, dan adil. Nah, itu dulu yang ingin kita capai. Kemudian kita selaku penyelenggara, kita akan melaksanakan demokrasi tersebut. Nah, kemudian demokrasi itu tercermin dari kita dulu, kemudian nantinya bagaimana masyarakat juga berdemokrasi, sehingga akan terpilih pemimpin-pemimpin Banua, bahasa kita pemimpin-pemimpin Banua kita yang betul-betul sesuai dengan hati nurani masyarakat. Baik Pak, program inovatif nih Pak, apakah kedepannya akan ada program inovatif dari Bawaslu sendiri? Nah, nanti kan dari program inovatif kita, di samping kita pengawas partisipatif, kemudian kan kita adakan lagi lah semacam jalan-jalan atau semacam ya bicara-bicara pemiluan terhadap masyarakat di seluruh jajaran kita. Nah, apalagi kalau nanti kan sudah ada penguasaan, nah, paling kadang kan kita duduk dimanapun kita melibatkan masyarakat, bagaimana pemilu kita, tanya masyarakat, betul sudah masyarakat tahu tentang pemilu kita atau bagaimana kan itu tentang demokrasi kita. Nah, jadi bukan hanya yang sudah kita kerjasama, kita tetap memperluas kepada seluruh masyarakat kita tentang pemiluan. Kadang-kadang Bawaslu aja masyarakat ada yang pada tahu, ada yang masih bilang Banwaslu kan. Nah itu. Jadi kita tetap memperkenalkan lembaga kita dan mengajak masyarakat untuk bertanggung jawab dalam pemilu kita. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan akan ke warung-warung. Itu kalau bahasa Banjarnya marudai di warung nggak Pak? Nah ya itu ya kita kan bukan hanya duduk manis di kantor, kemudian kita bincang-bincang, rapat-rapat, itu program dalam kantor namanya. Nah, langkah ke depannya kita sambil jalan-jalan, semacam patroli, semacam ya paling tidak kan kita duduk-duduklah di masyarakat, di mana kumpulan masyarakat kita mampir bicara tentang pemilu, tentang demokrasi, tentang perkembangan pemilu kita, kemudian tentang jujur dan adil, bagaimana kemarin violasinya Allah berbagi duit atau kada kan gitu. Sehingga masyarakat pun jadinya tahu nanti. Nah itu juga kalau kita bisa membagi semacam pamflet kan, selebaran kan, nah itu kan sambil memperkenalkan. Nah itu termasuk juga kalau di kampus kan kita cukup mengundang, kalau di masyarakat kita yang keliling, kita yang aktif kan, ya, terjun langsung ke lapangan ya. Dan sehingga masyarakat itu kenal dengan kita, bahwa kita itu adalah penyelenggara pemilu. Baik Pak. Terus harapan mungkin pesan nih Pak untuk pengawas partisipatifnya agar semakin kuat dan efektif dalam menjaga kualitas demokrasi ini. Ya, yang jelas harapan kita pengawas partisipatif kita ini kan walaupun sifatnya sukarela, cuma kan rasa bertanggung jawab dengan pemilu yang ada di wilayah kita. Jangan sampai kalau bisa organisasi atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu masuk ke sana. Nah, kemudian dan jangan sampai informasi-informasi pelanggaran yang ada di
daerah-daerah terpencil tidak sampaikan kepada kita Bawaslu. Nah sehingga mereka tetap aktif, kemudian kita mengaktifkan lewat media sosial. Jadi sering-seringlah kita menanya bagaimana ibu, apakah bagaimana di sana, nah, kan gitu ya. Kemudian lingkungan ibu aman atau gimana. Nah jadi kan saat itu ya harus aktif di sana lah dulu. Nah nanti kalau kita kan sudah masuk pemilu kan kita bisa memantau lagi. Nah kita gunakan lah alat-alat komunikasi dan alat-alat media sosial ya Pak ya. Saat ini ya. Nah, jangan sampai cuma jadi pegangan lah gitu kan. Jadi kalau untuk dari pengawas pemilu. Baik Bapak, kita sudah membahas dari apa itu strategi pengawasannya, terus program inovasi kedepannya yang akan dijalankan oleh Bawaslu sendiri di lapangan Bapak ya. Terakhir nih Pak, boleh closing statement Pak sebelum kita menutup podcast hari ini? Ya, yang menjelaskan pemilu kita ini tetap kita jaga dengan sekemampuan kita. Nah, kemudian di dalam pemilu jangan sampai kecurangan-kecurangan yang sudah terjadi lah, kayak money politik, kemudian kecurangan di bidang hasil coblosan, kemudian ada perubahan angka. Nah itu kan harus tetap kita perbaiki. Nah itu kan pengawasannya kita tetap harus melibatkan masyarakat. Nggak bisa kita melibatkan kalau hanya satu lembaga yang mengawasi. Nah kemudian kita kan tetap menjadi kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, pemerintah daerah, kan Yorkes Bampul, kemudian kan dengan stakeholder, ulama-ulama, tokoh agama. Nah, bagaimana kita awalnya sebagai pelanggar itu kan melakukan pencegahan lewat mitra kerja tadi dulu kan gitu. Baik Bapak, terima kasih Bapak sudah berkenan hadir di podcast pada hari ini. Semoga kolaborasi dan semangat pengawasan terus terjaga ke depannya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Puasanya lancar sampai Lebaran nanti. Amin. Sahabat demokrasi, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung episode hari ini. Dari perbincangan bersama Pak Sardani atau Sultan Pak Caca, kita belajar banyak bahwa pengawasan partisipatif itu bukan hanya sekedar konsep, melainkan gerakan bersama. Untuk menjaga demokrasi tetap jujur, adil, dan berintegritas. Pengawasan bukan hanya tugas Bawaslu, tetapi juga tanggung jawab kita sebagai warga negara. Semakin banyak masyarakat yang peduli dan terlibat, semakin kuat kualitas demokrasi yang kita bangun bersama. Saya selaku host pamit undur diri, sampai jumpa di episode selanjutnya.